Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 13 Agustus 2022 dengan judul Hanya Allah yang dapat mengampuni. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Daniel pasal yang ke-9, ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Jangan melihat kepada manusia atau mengantungkan harapanmu kepada mereka. Jangan merasa bahwa mereka sempurna, tetapi pandanglah terus kepada Yesus Kristus. Jangan katakan apapun yang akan mencelah iman kita. Akui dosa rahasiamu sendirian di hadapan Tuhanmu. Akui hatimu yang sering berkelana kepadanya. Dia yang mengetahui bagaimana menangani masalahmu. Jika engkau telah berbuat salah kepada saudaramu, akui dosamu kepadanya dan tunjukkan buah yang sesuai dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Kemudian minta berkat-Nya. Datanglah kepada Tuhan apa adanya dan biarkan Dia menyembuhkan semua kelemahanmu. Sampaikanlah masalahmu ke takhta kasih karunia Allah, biarlah pekerjaan itu selesai dengan baik. Bersikaplah tulus dalam berurusan dengan Tuhan dan jiwamu. Jika engkau datang kepadanya dengan hati yang benar-benar menyesal, Dia akan memberi kepadamu kemenangan. Kemudian engkau dapat memberikan kesaksian yang manis tentang kedermawanan, memperlihatkan ujian kepada Dia yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. Dia tidak akan salah memahami atau salah menilaimu. Sesama manusia tidak dapat membebaskan engkau dari dosa atau membersihkan engkau dari kejahatan. Yesus adalah satu-satunya yang bisa memberi kedamaian. Dia mencintai engkau dan memberikan dirinya untukmu. Hatinya yang penuh kasih tersentuh oleh kelemahan kita. Dosa apakah yang terlalu besar baginya untuk diampuni? Jiwa manakah yang terlalu gelap dan tertekan oleh dosa yang tidak dapat diselamatkannya? Dia murah hati dan tidak mencari jasa baik di dalam diri kita. Tetapi kebaikannya yang tak terbatas menyembuhkan kemurtadan kita dan mengasihi kita dengan bebasnya. Sementara kita masih orang berdosa besar, Dia lambat marah dan sangat baik hati. Disalin dari buku Testimoni jilid 5 halaman 649. Akui dosa-dosamu kepada Tuhan, Dia yang bisa mengampuninya, dan kesalahanmu terhadap satu sama lain. Disalin dari buku Testimoni jilid 5 halaman 639. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Hanya Allah yang dapat mengampuni.
Lebih dari itu membuat sebuah penekanan khusus, janganlah melihat kepada manusia atau mengantungkan harapanmu kepada mereka. Jangan merasa bahwa mereka sempurna, tetapi pandanglah terus kepada Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan para tim medis, dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas, bahkan juga pustu-pustu. Kiranya hikmat dan roh dedikasi sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Lebih daripada itu kami berdoa Tuhan, untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para pembina, panitia, para tukang dan juga material yang mereka gunakan, agar dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan memberkati akan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, bahkan dosen, agar mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga Tuhan selalu curahkan kepada hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan sukacita akan menjadi milik bagian mereka dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur senantiasa setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.